Makanya spesial hari ini saya akan undang istri dan anak saya untuk boleh maju ke depan. Buat saudara ingin mengirimkan sumbangan, silakan di bawah ini. Lagunya langsung cemara. Sebelum kita ke sana, kita mulai satu video singkat dulu sebenarnya, saudara. Sebentar. Nangkap ya? Gimana si bapak beruang? Ya, harus berkorban susah payah untuk istri dan anak-anaknya. Saya mau bilang saudara, jadi suami itu nggak mudah. Jadi suami itu harus kuat karena akan menjadi tempat di mana istri dan anak-anaknya bergantung. Yuk, istri dan anak-anak saya silakan. Ini anak dua, istri sana. Saya mau bilang saudara, kenapa laki-laki harus kuat? Karena akan menjadi tempat bergantung. Akan jadi tempat bergantung istri dan anak-anak. Saya mau bilang ya, kenapa? Malu ya? Sama. Ayo, demi jadi berkat. Ayo, semangat. Udah bu, udah. Nanti mereka trauma loh bu, kena mental bu. Saya mau bilang saudara, jadi laki-laki itu harus kuat. Karena akan jadi tempat di mana istri dan anak-anaknya bergantung saudara. Kalau laki-laki lemah, ketika istri anak-anaknya bergantung, hancurlah rumah tangganya saudara. Makanya saya mau bilang buat para wanita ya, shalom para wanita. Jangan pernah nikahi laki-laki yang lemah untuk jadi suami dalam hidup. Lagi. Jangan pernah nikahi laki-laki lemah untuk jadi suami dalam rumah tanggamu. Hancur rumah tanggamu. Makanya saya mau bilang laki-laki harus kuat, amin. Karena akan jadi tempat di mana istri anaknya bergantung. Kalau lemah mana mungkin bisa bergantung, hancur rumah tangganya. Tapi saya mau bilang juga buat para wanita, shalom para wanita. Jangan selalu bergantung pada suamimu. Karena Tuhan menciptakanmu adalah sebagai penopang dan penolong. Makanya jangan selalu bergantung. Ayo istri, indah. Iya. Ada saat di mana suami juga lemah karena suami manusia, betul ya? Tampak samping. Ada saat di mana suami juga lemah. Nah, di saat itulah suami butuh penolong penopang yang namanya istri. Makanya penting istri tuh harus kuat juga bu. Karena kalau nggak kuat bisa bahaya. Ganti istri deh, bahaya. Oh jadi anak aja. Makanya makan yang banyak. Udah dikasih makan banyak. Saya mau bilang saudara, makanya istri harus kuat. Makanya saya mau bilang saudara, ada satu kalimat yang bilang begini, di balik suami yang hebat ada istri yang luar. Saya mau bilang saudara, kenapa
Gembala sidang kita jadi pemimpin yang luar biasa. Salah satu kuncinya karena ibu kita, gembala sidang kita luar biasa. Jadi penopang yang luar biasa, saudara. Karena di saat suami lemah, kalau istri kuat, itu kan gak kayak tadi yang ini. Saya mau bilang saudara, di saat suami lemah ada istri yang menopang, menolong. Mungkin saudara menata dan berkata, Pak Pendeta, kan sama-sama manusia. Gimana kalau keduanya ngalamin kelemahan? Betul ya? Karena ada saat dimana suami lemah, istri juga lagi lemah, saudara. Kuncinya begini, makanya pentingnya suami menjadi imam. Apa sih imam? Imam itu adalah pribadi yang menghubungkan antara Tuhan dan jemaat. Pribadi yang dekat dengan Tuhan. Makanya kita undang Tuhan. Silakan. Maju lagi Tuhan, jangan jauh-jauh Tuhan. Silakan. Yes. BPJS aktif. Makanya betapa pentingnya suami dekat dengan Tuhan. Supaya ketika dia lemah, istri lemah, suami yang dekat dengan Tuhan akan selalu terhubung dengan Tuhan. Sehingga tangan Tuhan yang akan tetap menopang, tidak akan sampai hancur. Sebab tangan Tuhan menopang sampai akhir, akan tetap teguh berdiri. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jadi orang tua yang baik, jadi imam yang baik, dekat dengan Tuhan. Di situ ada kekuatan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang dalam kehidupan setiap kita konflik bisa terjadi kapan saja. Tapi saya mau bilang saudara, belajar dari kesalahan seorang Yakub ini saudara. Pastikan kita sesegera mungkin menyelesaikan yang namanya konflik. Sama-sama bilang sama saya, selesaikan konflik. Sama-sama bilang sama saya, mampulah meminta maaf. Ada banyak pendeta bicara tentang melepaskan pengampunan. Ada banyak orang Kristen hebat dalam melepaskan pengampunan. Tapi pertanyaannya, bisakah kita meminta maaf saudara? Karena ternyata ada banyak orang mudah mengampuni tetapi susah minta maaf. Kenapa? Salah satunya gengsi saudara. Shalom para wanita. Sekalipun wanita sukar minta maaf. Iya kan, kita sudah bahas minggu lalu. Mulai dari Adam dan Hawa. Hawa salah, bukannya minta maaf. Dia tuduh ular. Untung ularnya jantan. Coba kalau ularnya betina. Pohon. Untung pohonnya jantan. Coba kalau pohonnya betina. Tanah. Untung tanahnya jantan. Begitu aja terus sampai Tony datang kedua kali. Saya mau bilang saudara, Sarah ketika salah, Sarah minta maaf nggak? Sarah ngomong apa? Biarlah, memang aku yang salah, tetapi biarlah Tuhan yang menjadi hakim kita berdua. Hah? Abraham bilang, lo kok gue lagi? Lu yang salah, kenapa gue lagi? Memang wanita tuh kadang-kadang sukar minta maaf. Bukan wanita di sini, wanita yang di ujung burung sana. Iya. Tapi saya mau bilang bu, ya segeralah akhiri konflik. Jangan tunda-tunda, cepatlah meminta maaf. Betul bapak-bapak? Saya mau bilang saudara, bukan cuma para wanita, para pria-pria juga. Shalom para pria. Segeralah meminta maaf, perbaiki hubungan, jangan ada konflik. Karena ada banyak suami-suami pria-pria sekarang ternyata juga sukar minta maaf. Karena salah satunya gengsi. Betul para wanita? Ya. Wanita kalau lagi dibela, oh betul. Apakah saya di posisi ini karena saya fitnah orang fitnah sana sini? Tuhan saksinya saudara. Apakah saya di posisi hari ini? Ini contoh ya. Tuhan bukan mau sombong Tuhan, mohon maaf Tuhan. Tapi saya mau bilang, saya di posisi hari ini, apakah karena saya suka fitnah orang fitnah sana sini? Tuhan saksinya. Bapak Ibu Gembala saksinya. Pimpinan saksinya saudara, enggak. Apakah saya suka jelek-jelekin orang sana sini? Enggak. Sikat sana sini, enggak. Malah orang yang sikat-sikat saya saudara. Tapi enggak apa-apa.
Kita makin disikat, makin glowing. Ya nggak apa-apa. Tapi saya mau bilang saudara, akhirnya promosi dari sorga bisa datang saudara. Sedikit. Bukan mau sombong, Tuhan mohon maaf sekali lagi Tuhan. Ini buat contoh. Saya mau bilang saudara bisa bayangkan. Cuman gara-gara satu statement singkat tentang takjil. Iya kan? Siapa mau disangka itu saudara? Cuman gara-gara statement singkat itu saudara. Bisa seviral itu saudara. Saya pikir habis naik, udah selesai kan? Kan masanya udah lewat. Maksudnya si masa takjilnya sudah lewat. Saya pikir habis naik selesai. Enggak. Iya. Kemarin diundang di Kick Andy dan lain sebagainya. Yang mau bilang najis silakan. Sampai kemarin saya diundang di podcastnya Daniel Mananta gitu saudara. Udah deh. Aduh. Dia tanya begini, bro pendeta. Ada banyak pendeta yang saya kenal. Kalau ngomongin yang bro pendeta ngomongin, kemungkinan besar responnya negatif. Tetapi yang herannya ketika bro pendeta yang ngomong, kok responnya begitu bagus, begitu indah, begitu sukacita. Menurut bro itu kenapa? Saya bilang, itu karena Tuhan saudara. Kalau bukan karena Tuhan, nggak akan mungkin jadi seluar biasa itu. Tepuk tangan lu yang paling meriah buat Tuhan. Ya. Shalom para pria. Saya mau bilang para pria, kalau ada masalah, ada konflik, cepat selesaikan sebelum dia tidur. Kenapa? Karena saya mau bilang ya, mereka para wanita, kita salah, belum masuk di memori bawah sadar saja mereka bisa ingat dalam waktu yang lama. Apalagi itu masuk di memori alam bawah sadar. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali mereka akan ingat saudara kesalahannya. Makanya saya mau bilang ya, makanya Pak ya kadang-kadang Pak, ketika kau salah Pak, istri-istri bisa ingat kesalahanmu ribuan tahun yang lalu Pak. Oh Papa kan, Papa waktu hari Jumat tanggal 27 Maret 1992 dekat SD Impres Tambun, Papa injak kaki Mama. Jangan ketawa Bu, bertobat. Saya mau bilang saudara, saya nggak mau mengurangi kedalaman teologis ya, tapi saya mau berusaha untuk sepraktikal mungkin supaya saudara bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau bilang saudara, cepat selesaikan konflik, jaga kerukunan. Alkitab bilang apa? Kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Jadi ayat itu sulit saudara. Jadi ayat itu punya tanggung jawab yang besar. Jadi seorang suami, jadi laki-laki itu punya tanggung jawab besar. Memang begini saudara. Ketika jadi laki-laki, ketika jadi suami, itu ada privilege-nya. Maksudnya apa? Kita dihormati, betul ya? Harusnya begitu ya. Kan istri-istri Alkitab bilang apa? Hai istri, tunduklah kepada seperti kepada Tuhan. Titik. Ingat Bu, titik. Nggak ada sambungan. Tetapi lihat dulu suamimu seperti apa. Nggak ada. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Titik. Mau dia kayak gimana kayak Bu, tunduk. Amin bapak-bapak. Ibu-ibu langsung. Yang namanya suami harus dihormati. Harusnya begitu ya. Karena banyak yang saya temukan hari-hari ini, ada banyak istri nggak hormat sama suami. Bukan yang di sini, yang di gedung sebelah. Ada istri-istri yang suami udah bawa barang belanjaan banyak, bawa anak, mana suaminya
tipe prenagen. Dia cuma bawa tas kecil, main manggil suami, ayo cepat dong, lama banget. Ya tunggu sabar. Dan ketawa bu, bertobat bu. Kasihan suami udah bawa anak, bawa barang. Oh, dia cuma bawa tas kecil, lama banget sih ya. Kok banyak yang ketawa dengan sukacita, relate ya? Belum lagi ada istri-istri yang kadang-kadang ke suaminya nggak ada hormat-hormatnya, saudara. Betul, saya pernah cerita kan, ada suami istri lagi konseling. Istrinya bisa ngomong ke suaminya, diam, lu dengerin gue. Oh Tuhan, saya cuma pegang tangan bapaknya, bapak yang kuat ya. Karena saya mau tegur istrinya, saya takutnya dia bilang, lu juga diam. Tapi itu dulu. Sekarang saya kalau konseling rumah tangga, saya lihat istrinya agak-agak keras, saya bawa minyak urapan yang gedean dikit botolnya. Lu juga diam, ha? Apa? Manado ini bos. Makanya harusnya itu suami itu dihormati, harusnya begitu ya. Jadi suami itu dihormati, dihargai, jadi pemimpin. Siapa yang gak suka jadi pemimpin? Jadi orang yang didengarkan, pengambil keputusan, privilege. Tapi saya mau bilang saudara, di balik semuanya itu ada tanggung jawab yang besar saudara. Karena jadi suami itu punya tanggung jawab besar. Jadi suami itu penentu berkat dalam rumah tangga. Jadi suami itu penentu generasinya mau seperti apa saudara. Makanya jadi ayah tuh gak gampang saudara. Saya mau bilang saudara, orang bisa capai posisi tinggi dengan fitnah sana fitnah sini, sikat sana sikat sini. Tapi saya mau bilang saudara, hikmat Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya adalah bicara tentang begini. Kalau kita capai semuanya itu dengan cara yang jahat, dengan tipu muslihat, dengan yang namanya penipuan, kita sementara membangun dengan fondasi yang rapuh saudara. Ujung-ujungnya kita akan melihat kehancuran dari semuanya saudara. Makanya saya mau bilang saudara, kalau saudara suka baca biografi tokoh-tokoh dunia, sejarah-sejarah masa lalu, saudara akan menemukan ada banyak orang yang mencapai kesuksesan, keberhasilan, tetapi dengan tipu muslihat, dengan cara yang jahat, tipu-tipuan, akhirnya ujung-ujungnya hancur saudara. Saya mau bilang saudara, cepatlah akhiri konflik, amin. Jangan tunda-tunda, belajar dari kesalahan seorang Yakub, jangan tunda-tunda. Kalau ada kesalahan, ada konflik, cepat akhiri. Makanya Alkitab bilang apa? Jangan sampai simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Ini bukan bicara tentang, oh kalau berantem siang, malam-malam harus cepat selesai. Kalau akhirnya muncul pertanyaan, kalau berantemnya malam-malam bagaimana Pak Pendeta? Artinya, nanti selesaikan sebelum matahari terbit dong? Bukan. Saya mau bilang saudara, ini bicara tentang untuk segera menyelesaikan yang namanya konflik saudara. Jangan tunda-tunda, karena begini ya. Kalau konflik itu kita biarkan, amarah kebencian itu kita biarkan, kita bawa sampai tidur, itu yang berbahaya. Jadi kalau siang berantem, sebelum malam udah harus selesaikan. Kalau malam berantem, langsung selesaikan. Jangan bawa dalam tidurmu. Akhirnya suami istri punggung-punggungan. Itu jangan lewat batas, nih batas, dia bangun bantal di situ. Saking emosinya dia cor, bikin dinding. Jangan lewat. Saya mau bilang dalam kehidupan setiap kita, belajar dari kesalahan seorang Yakub, hiduplah dalam kebenaran, katakan amin. Sama-sama bilang sama, saya hidup dalam kebenaran. Ini menjadi hal yang sangat penting. Makanya gembala sidang kita selalu menyuarakan apa? Ayo hidup dalam kebenaran. Jaga perkataanmu, jaga pikiranmu, jaga yang namanya tindakanmu. Karena ini menjadi sangat penting. Karena saya mau bilang saudara, hidup dalam kebenaran adalah hal yang sangat mutlak kita lakukan. Kita miliki dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya, katakan amin. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, masalahnya Pak Pendeta, kalau hari-hari ini Pak Pendeta kita hidup dalam kebenaran Pak Pendeta, nanti susah Pak Pendeta di dunia yang jahat hari-hari ini Pak Pendeta, untuk capai posisi yang tinggi, untuk capai yang namanya jabatan yang tinggi Pak Pendeta. Mana mungkin Pak Pendeta, hari-hari ini Pak Pendeta kita pakai cara yang baik, mana mungkin hari-hari Pak Pendeta pakai cara yang jujur Pak Pendeta. Dunia yang jahat hari-hari ini. Napas dulu. Tolong bagian ini diedit ya. Kenapa pria jarang minta maaf?
Ada beberapa hal. Yang pertama, standarnya tinggi. Untuk minta maaf, mereka punya standar yang tinggi. Oh, harus begini dulu, situasi harus begini dulu, baru saya minta maaf. Yang kedua, karena lemah dan tidak kompeten. Jadi kalau mau minta maaf, itu membuat mereka merasa lemah dan tidak kompeten. Jadi kalau mereka minta maaf, itu rasanya harga dirinya diinjak-injak, saudara. Makanya banyak laki-laki udah salah, tetapi dia nggak mau minta maaf kan. Oh tidak, harga diri. Kalau aku minta maaf, nanti harga diri saya diinjak-injak. Makanya maafnya susah keluar dari mulutnya. Saya mau bilang wanita ya, pria itu malu ego, saudara. Makanya kadang-kadang, oh kalau minta maaf, sorry Dori Mori. Tidak semudah itu, Amirah. Oh dong, itu gara-gara itu. Yang terakhir, karena ada trauma di masa lalu, saudara, pengalaman buruknya. Ada banyak laki-laki kadang-kadang nggak mau minta maaf, karena itu juga salah satunya, saudara. Karena harga dirinya. Karena ada banyak juga wanita-wanita gitu. Ketika suaminya minta maaf, bukannya dihargai, malah dia tekan. Nah, memang lu salah, lu. Yang ketawa bertobat. Pesan saya buat para ayah di tempat ini dan orang-orang yang sementara mempersiapkan diri jadi ayah, jangan sampai hanya karena pekerjaan, hanya karena karir, hanya karena uang, kesibukan, pergaulan, keluargamu kehilangan sosok dirimu dalam keluarga. Karena saya mau bilang ya, dalam pekerjaanmu kau bisa dengan sangat mudah digantikan, tetapi dalam keluargamu kau tidak tergantikan, Pak. Iya kan? Mohon maaf ya, Pendeta Marcel dalam pelayanan sangat mudah tergantikan, saudara. Siapapun bisa gantikan saya di sini, saudara. Tetapi buat keluarga saya, nggak ada yang bisa gantiin saya, saudara. Ya. Makanya itu tadi, tetap jadi ayah yang baik, suami yang baik. Ada satu gambar di Instagram yang memberkati saya begini, saudara. Jadi orang punya Ferrari, saudara. Tapi kalau nggak bersyukur, akhirnya apa, saudara? Nggak bahagia. Karena pikiran dia maunya, oh naik Ferrari capek, macet. Kalau ketemu polisi tidur di Tambun, nyangkut. Maunya helikopter. Itu manusia. Padahal udah punya Ferrari, tapi karena nggak bersyukur, nggak bahagia. Maunya lain. Padahal di sisi lain, ada orang yang naik BMW, dia pengen banget ada di posisi orang yang punya Ferrari itu. Wah enak ya naik Ferrari. Cuma kalau saudara perhatikan, yang naik Ferrari juga, yang naik BMW juga, itu kelihatan gak bahagia karena dia gak bersyukur. Padahal mobil dia begitu nyaman, tapi karena dia gak bersyukur, dia pengen yang lebih daripada dia, makanya gak bahagia, mau yang lebih lagi. Padahal ada orang naik Ayla, ada yang naik Ayla lagi pengen ada di posisi dia naik BMW. Supaya kalau naik tol lari 150 masih nyaman. Wah enak ya kalau pakai BMW 150 masih nyaman. Kalau gua naik 120 aja di tol udah kayak pesawat terbang. Padahal itu mobil baru, nyaman. Tapi nggak bahagia karena nggak bersyukur. Padahal ada orang yang naik Corolla 92, yang dikit-dikit rusak, masuk bengkel, lebih sering masuk bengkel daripada masuk garasi, saudara. Yang kacanya udah pecah, bannya oblak, yang kalau jalan tiba-tiba ada ban yang lewat, ih ban siapa itu? Ban gue! Tapi setidaknya begini, saudara. Setidaknya kan enggak karena naik mobil, jadi panas nggak kehujanan, hujan nggak kepanasan. Saya ngetes aja. Tapi karena dia nggak bersyukur, tadi nggak bahagia. Padahal sekalipun mobil tua tuh. Mungkin saudara pikir motor ya. Tadi sebenarnya motor, tapi karena dia buru-buru mau ke gereja jadi dia udah duluan ke sini. Ada orang yang menginginkan sepeda, ada yang menginginkan mobil tua itu, saudara. Karena aduh, naik sepeda capek. Ini udah betis udah meledak 3 kali nih. Dia berharap. Tapi orang yang punya sepeda juga nggak bersyukur.
makanya nggak bahagia. Padahal dia punya sepeda. Padahal dengan sepedanya dia bisa dengan mudah sabar. Nah, jadi tadi nggak bahagia karena nggak bersyukur. Padahal ada orang yang sangat menginginkan sepeda. Karena selama ini dia kemana-mana cuma jalan kaki, dia pengen banget punya sepeda, saudara. Capek banget jualan kaki, kalau naik sepeda mungkin lebih cepat ya. Soalnya kalau jalan kaki sering kesandung, jatuh terus. Udah berapa kali jatuh, terakhir jatuh dalam pencobaan saya. Akhirnya apa? Karena nggak bersyukur itu tadi. Mau apapun yang dimiliki, akhirnya saudara nggak bahagia. Padahal sekalipun orang yang jalan kaki, saya mau bilang saudara itu anugerah. Karena ada orang-orang yang bahkan untuk berjalan saja sulit, saudara. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, apapun yang Tuhan anugerahkan, sama-sama bilang sama saya, mengucap syukurlah. Iya, karena semua itu baik. Karena kalau kita nggak mengucap syukur, saya mau bilang saudara, akan sangat berbahaya dalam kehidupan setiap kita. Saya tetap analogikan mimbar ini sebagai rancangan damai sejahtera Tuhan. Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, berkat yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan setiap kita. Tapi begini, bicara tentang contoh sederhana berkat materi misalnya, Tuhan akan kasih di waktu yang terbaik, yang sesuai dengan kapasitas kita. Misalnya boleh, misalnya begini, saya analogikan ini tas adalah berkat. Tuhan akan kasih sesuai kapasitas kita, supaya kita mampu untuk membawa, untuk handle. Karena berkat kalau terlalu besar di saat yang tidak tepat kan bisa berbahaya. Jadi ada berkatnya, setiap masa, setiap musim ada berkatnya. Semakin dekat dengan kedewasaan kita, kapasitas kita bertambah, Tuhan tambahkan lagi berkat. Terus lagi, jalan lagi, Tuhan tambahkan lagi berkatnya. Untuk apa? Supaya nanti akhirnya bisa jadi pijakan kita untuk naik lebih tinggi, untuk mencapai berkat yang besar yang sudah Tuhan siapkan. Yang penting setiap momen kita mensyukuri setiap porsi yang Tuhan anugerahkan. Nah, ada banyak orang-orang serakah ketika di posisi ini, secara kemampuan dia belum sanggup, secara kapasitas dia belum sanggup, tapi karena dia serakah, dia maunya bawa semuanya. Berkat lagi, Tuhan, mau lagi, 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 satu-satu. Mau lagi, mau lagi, mau lagi, mau lagi. Hei, hati-hati jambul, masih satu sesi lagi. Nah, ada banyak orang kayak gini, serakah kan? Akhirnya mau udah di luar kapasitasnya dia. Akhirnya udah nggak bisa jalan lagi. Yang ada dia terhimpit karena keserakahannya. Ujung-ujungnya nggak pernah sampai pada rancangan Tuhan, berkat Tuhan yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Saya mau bilang saudara, hati-hati dengan keserakahan. Belajarlah mengucap, karena setiap orang Tuhan memang mau diberkati, tetapi ada waktunya. Kalau kepahitan ngomong aja. Saya mau bilang saudara, semuanya ada. Jadi saya mau bilang saudara,
Sekecil apapun berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan setiap kita, percaya artinya itu yang terbaik menurut Tuhan dalam hidup kita. Jadi tugas kita, sekecil apapun berkat itu, syukurilah. Karena saya mau bilang saudara, sebanyak apapun kalau nggak disyukuri, akhirnya terasa kurang. Tetapi kalau sekecil apapun kita syukuri dengan baik, saya mau bilang saudara, akhirnya bisa jadi cukup, bahkan lebih. Dan kabar baiknya begini saudara, kalau kita mengucap syukur atas sekecil apapun berkat Tuhan, Tuhan lihat dari sorga, Tuhan pasti tambah-tambahkan, Tuhan buat kelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, mengucap syukurlah. Di situ ada berkat Tuhan, ada rancangan Tuhan yang indah. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Kau jadikan, amin. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sampai kita boleh bangkit berdiri semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua kau jadikan hidup berhari. Sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa sejak semula Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Tapi ingat baik, tetap hiduplah dalam ketaatan. Karena dalam ketaatan di situ ada berkat Tuhan. Yang kedua, pastikan kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena ada masa penantian. Dan dalam masa penantian itu seringkali membawa kebohongan. Tapi selama kita tetap percaya kepada Tuhan, yang kita dengarkan adalah firman. Firman akan menguatkan iman kita. Sehingga dalam iman, dalam kepercayaan, di situ kita akan melihat berkat Tuhan dinyatakan. Dan yang terakhir, senantiasalah mengucap syukur. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik dengan porsi yang terbaik di waktu yang terbaik. Jangan serakah. Segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Mengucap syukur dari sekecil apapun yang Tuhan anugerahkan. Ketika kita mengucap syukur mulai dari hal yang terkecil, akan terasa cukup. Bahkan Tuhan akan tambah-tambahkan, bahkan anugerahkan kelimpahan. Boleh taruh tangan kananmu di dada, katakan bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Karena semuanya baik. Semuanya baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua kau jadikan hidupku boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Shalom para pria. Rajin urapi matamu dalam nama Yesus. Ya. Makanya ada satu pujian yang berkata, ini mataku, mata kiri, mataku, mata-mata. Itu pujian untuk mengingatkan kita mengurapi mata kita, saudara. Kalau wanita, karena laki-laki itu kadang-kadang kalah di mata. Apalagi zaman sekarang, dosa ada di mana-mana, godaan di mana-mana. Di handphone bisa ada godaan. Saudara yang main TikTok, saya kemarin main TikTok. Saya mau upload konten khotbah, buka FYP tiba-tiba ada tuh yang muncul, wanita-wanita joget. Tung tak dung, tung tak dung. Saudara Yesus Tuhan. Tung tak tungi. Oh Tuhan. Tapi ada juga, oh Tuhan, haleluya, praise the Lord.
Sungguh indah ciptaan Tuhan. Bertobat, urapi. Ini mataku, mata kiri, mataku, mata-mata. Iya, makanya urapi. Kalau wanita ini, rajin urapi. Karena wanita tuh lemah di sini, Makanya ada banyak wanita belum tahu kebenarannya seperti apa, cuma dengar gosip bisa percaya. Ada wanita-wanita dia dengar cerita tentang orang, dia nggak kenal orangnya. Tapi karena dengar cerita dia bisa benci. Oh, memang orang mana dia. Padahal jangan ketawa, bertobat wanita. Makanya urapi telinga dalam nama Yesus. Urapi. Kalau masih kurang, hand sanitizer. Saya mau bilang saudara, di dalam masa waiting room tadi saudara, jaga pendengaranmu dengan baik. Kenapa Hawa akhirnya berubah dari yang percaya jadi tidak percaya? Karena dia tidak menjaga salah satunya pendengarannya. Karena ternyata pendengaran mempengaruhi pikiran. Pikiran bisa mempengaruhi pandangan dan juga hati saudara. Saya mau bilang saudara, begitupun dalam kehidupan kita, kalau kita mau sampai pada apa yang sudah Tuhan sediakan, rancangan Tuhan, janji Tuhan, yang terbaik yang sudah Tuhan atur buat setiap kita harus ikutin arahannya Tuhan. Kalau Tuhan suruh belok kiri, kanan, lurus. Ada banyak orang, dia mau sampai pada apa yang Tuhan sediakan, tapi nggak mau taat sama arahan Tuhan. Suka-suka saya dong. Kayak tadi, mau ke Bandung, sampai Merak. Saya mau bilang saudara, itu bahasa Ibraninya boceng libos. Iya kan? Saya mau bilang saudara, ada banyak orang mau berkat Tuhan, mau rancangan Tuhan, mau janji Tuhan, tapi nggak mau taat sama arahan Tuhan. Aduh Tuhan, jangan pakai cara itu Tuhan, lama Tuhan. Aduh Tuhan, jangan pakai cara itu Tuhan, capek Tuhan. Aduh Tuhan, pakai cara ini aja Tuhan. Malah dia yang ngatur Tuhan saudara. Saya mau bilang ya, kalau anak muda biasa bukan karena bisnis, karena cinta. Tuh kan, udah mulai kan? Karena cinta, biasa begini tuh. Biasa tuh wanita, bukan yang wanita sini ya, wanita di cabang yang lain ya. Iya. Kalau udah cinta dia bilang, Tuhan tolong kasih aku jodoh. Kebetulan ada ini Tuhan. Aku lihat dia Tuhan. Hatiku langsung cenut-cenut Tuhan. Tuhan tolong. Iya. Tapi Tuhan bilang, tidak boleh. Gelap dan terang tidak boleh bersatu. Kayaknya bukan Tuhan, bukan suara Tuhan, bukan suara Tuhan. Tuhan, aku mau ke gereja Tuhan. Semoga pendeta yang khotbah memberikan aku arahan. Akhirnya pendeta khotbah, hai, gelap dan terang tidak boleh bersatu. Ini pendeta nggak berhikmat nih pendeta nih. Memang biasa gitu, wanita kalau udah jatuh cinta keras kepala saudara. Kalau udah cinta, apalagi kalau misalnya yang dia suka itu gantengnya bukan main saudara. Pendeta udah bilang, jangan. Aduh, masalahnya ganteng banget ini, ganteng banget. Aduh, ini cantik. Ini, mancungnya, memang Dia duduk di belakang, hidungnya nyampe mimbar. Oh Tuhan. Pak Pendeta, ini campuran Rusia Ukraina nih Pak Pendeta. Ada darah-darah Afghanistan lagi. Pak Pendeta. Nanti karena udah jalani nggak mau denger-dengeran saudara, akhirnya apa saudara? Akhirnya sakit hati, akhirnya diduakan, akhirnya dicampakkan. Baru Tuhan, kok Tuhan jahat banget sih? Malaikat datang, lu yang kegatelan. Ya kan? Akhirnya kehilangan apa yang sudah Tuhan sediakan. Hati yang serakah tidak akan pernah puas mengumpulkan harta sebanyak apapun itu. Makanya orang serakah, contohnya orang yang korupsi di Konoha sana saudara, apakah mereka orang susah? Enggak. Orang-orang kaya udah punya banyak, tapi karena serakah tetap aja sikat terus sampai ratusan miliar. Janjian dong. Lagi. Iya kan? Kayak di Konoha sana kan, mereka korupsi sampai ratusan miliar. Bahkan triliun.
Saudara yang hari ini mungkin bicara tentang, oh Pak Pendeta, aku sementara menanti pasangan hidup, Tuhan sudah berjanji. Tidak baik manusia sendiri saja, aku akan memberikan kepadanya pendamping, penolong. Tapi ada waktu Tuhan. Tapi di sini iblis masuk. Ya, udahlah, Tuhan udah lupa. Buktinya, sampai sekarang kau masih jomblo. Udah usia 52 tahun. Ya kan ada juga kan, memang Tuhan atur memang begitu kan. Nikahnya nanti di 82 kayak Oma Marta kan ada juga kan. Nggak apa-apa lah, bukan soal waktu, yang penting cinta. Akhirnya mulai di masa ini, mulai goyah. Akhirnya itu tadi saudara, dia menyerah di sini, nggak sampai pada rancangan Tuhan yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, percaya kepada Tuhan, amin. Kenapa? Karena Tuhan kalau berjanji, janjinya pasti digenapi. Percaya kepada Tuhan, kenapa? Karena Tuhan kalau berfirman, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah sia-sia, tetapi pasti dimengerjakan. Sampai kapan? Sampai itu tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Makanya hati-hati. Makanya betapa pentingnya kita untuk apa, mengucap syukur. Kalau Tuhan sudah berkati, bersyukurlah. Jangan akhirnya nggak bersyukur. Jadi serakah, ujung-ujungnya membawa pada kebinasaan, kehilangan apa yang sudah Tuhan sediakan. Karena orang kalau udah nggak bersyukur ya, mau seberapa nikmat pun yang dia punya, tetap aja akhirnya apa? Nggak akan membuat dia bahagia. Ada orang Kristen kayak gitu, contoh mau bisnis, ada tawaran bisnis. Memang dia berdoa. Dia doa, Tuhan, kalau Tuhan berkenan, Tuhan kasih damai sejahtera. Karena Tuhan tahu itu bahaya, Tuhan nggak kasih damai sejahtera. Tapi dia bilang, kok nggak damai ya? Ini iblis mau ganggu saya. Dia berdoa lagi, Tuhan tolong, Tuhan kasih arahan. Aku butuh suaramu. Tuhan bilang, jangan anakku. Kok jangan? Kayaknya ini bukan suara Tuhan deh. Pujilah setiap roh. Kayaknya iblis ini. Tuhan Yesus. Iya kan? Nanti dia ngeyel karena udah tergoda dengan cuan, hepeng. Dia maju terus. Ketika ternyata ditipu, dia bilang, Tuhan, why? Saudara bisa bayangkan, kalau Daud pakai jubah dari Saul. Saul tingginya kira-kira 2 meter. Daud 1,5 meter. Jubah orang tinggi 2 meter, kasih ke orang 1,5 meter. Daster bos. Belum lagi pedangnya pasti besar saudara. Bayangin Daud 1,5 meter kira-kira saudara, bawa pedang yang besar. Alkitab tidak akan mencatat lalu Daud berlari, enggak akan. Lalu Daud nggak bisa Yura. Belum lagi pas dia mau ayunkan. Baru mau diayunkan, Goliat udah udah pasti kalah saudara. Makanya begini saudara ya, kalau saudara perhatikan, seorang Daud tidak berperang di levelnya Goliat karena dia tahu dia bisa kalah di sana. Dia tetap jaga jarak aman. Kalau karena dia terlalu dekat, jangkauan pedang dan tombak bisa menjangkau dia, makanya dia tetap jaga jarak aman. Dan dia tidak gunakan pedang, tapi yang digunakan adalah apa? Kenapa ketapel? Dia bisa jarak jauh. Nenek tatoan depan gang juga tahu bisa jarak jauh. Tapi kenapa? Kenapa ketapel? Hah? Kalau cuma jarak jauh, hubungan juga bisa jarak jauh. Iya kan? Walaupun sering kandas sama orang ketiga. Buat yang menonton ini karena banyak anak muda aja, makanya begini. Saya biasa lebih parah lagi. Nah, jadi kenapa ketapel? Bisa dikeker.
Sejak kapan ketapel ada kekerannya? Aduh. Saya mau bilang saudara, jawaban yang benar adalah karena Daud biasa menggunakan ketapel saudara. Karena ketapel pada masa itu saudara adalah alat yang biasa digunakan gembala untuk apa? Mengusir binatang buas yang mencoba mendekati dombanya saudara. Jadi gini, Daud nggak berperang di playgroundnya Goliat, tapi Daud bawa Goliat untuk berperang di playgroundnya Daud saudara, di mana dia ahli di sana. Dan disinilah saya bilang saudara, hikmat dari seorang Daud. Saya mau bilang saudara, ada sebuah teknik perang saudara, di mana kalau kita berperang di kandang musuh kita bisa kalah. Makanya ada teknik di mana memancing musuh keluar dari kandangnya, dibawa ke area kita, baru dikalahkan saudara. Kemungkinan menangnya jauh lebih besar. Daud tahu kalau dia berperang di playgroundnya Goliat dia bisa kalah. Makanya dia bawa untuk berperang di playgroundnya Daud, supaya dia bisa dengan mudah mengalahkan seorang Goliat saudara. Ini sejalan dengan analogi. Saudara pernah lihat elang atau Raja Wali? Raja Wali ketika dia bertarung dengan ular, dia tidak akan bertarung di darat saudara. Raja Wali kalau dia bertarung dengan ular, dia tahu kalau dia bertarung di tanah, ular itu punya kekuatan di sana karena dia sering ada di sana. Ini playgroundnya ular. Jadi kalau dia bertarung di tanah, maka ular bisa akhirnya melilit dia. Dan akhirnya apa saudara? Raja Wali bisa dengan mudah dikalahkan. Makanya yang dilakukan oleh Raja Wali adalah apa? Dia bawa ular setinggi-tingginya, jauh dari playgroundnya ular ke playgroundnya Raja Wali. Karena di sana ular nggak punya kekuatan, dia nggak punya fondasi untuk membuat dia kuat. Si Raja Wali angkat tinggi, dia lepas, langsung dia tangkap lagi, dia angkat lagi, sampai akhirnya si ular kewalahan. Saat itulah ular sangat mudah untuk dikalahkan saudara. Saya mau ajak saudara untuk memahami begini saudara. Dalam kehidupan setiap kita, masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, rancangan jahat bisa ada di depan kita. Tapi saya mau bilang saudara, ketika kita menghadapinya, bijaksanalah. Kalau kita tahu orang itu sangat ahli di situ, kalau kita tahu di situ memang area kekuasaannya, jangan bertarung di situ. Contohnya saudara dalam pekerjaan, saudara di kantor, ada orang ingin menjatuhkan saudara. Orang itu punya posisi jauh lebih tinggi dari saudara. Saudara dibawa jauh. Kemudian saudara malah masuk ke sana. Apa lu? Masuk. Apa lu? Asin. Besoknya surat pemecatan keluar. Iya kan? Saudara lihat ada petinju Mike Tyson. Terus saudara ajak dia duel di ring tinju. Dia baru niat, saudara udah pingsan. Ya kan? Artinya gini saudara, saya mau bilang ya, jangan bertarung di area yang bukan playground kita. Apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan, rancangan jahat, sederhananya begini, bawa semuanya di playgroundnya kita. Di mana playgroundnya kita? Playground kita sebagai anak Tuhan adalah dalam hadirat Tuhan. Jadi saya mau bilang saudara, bawa masalahmu, bawa ketakutanmu, bawa sakit penyakitmu, bawa rancangan orang jahat itu ke dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kita angkat semuanya itu di dalam hadirat Tuhan, di situ Tuhan akan bekerja, memberikan kemenangan bagi setiap kita. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dalam kehidupan setiap kita, ada banyak orang Kristen, dia punya perspektif yang benar bahwa Tuhannya jauh lebih besar daripada masalah, tantangan, persoalan kehidupan, rancangan orang jahat di depannya. Sehingga dia punya keberanian yang luar biasa. Tapi sayangnya dalam keberaniannya dia serampangan saudara. Jadi, oh aku punya iman yang besar, aku punya Tuhan yang besar,
aku harus berani. Oh, mana masalah persoalan kehidupan orang jahat, mana sih? Tampaknya benar, tapi akhirnya orang yang serampangan tanpa perhitungan sangat mudah dikalahkan. Makanya ada satu quotes yang memberkati saya bilang begini, saudara. Keberanian tanpa perhitungan adalah sebuah kebodohan, saudara. Sekali lagi, keberanian tanpa perhitungan adalah sebuah, kita berani, tapi musuh pakai tank, kita pakai tusuk gigi. Baru datang, ya duar, selesai. Itu namanya nggak Iman yang benar ada hikmat Tuhan di dalamnya. Mari sama-sama buka hatimu buat Tuhan malam hari ini. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Amin. Tiada yang mustahil. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan, sampai kita boleh bangkit berdiri. Tiada yang mustahil. Mari sama-sama sejenak teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa Tuhan bisa izinkan masalah, tantangan, persoalan kehidupan, rancangan jahat, raksasa yang besar ada di tengah-tengah perjalanan kehidupan setiap kita. Dan semuanya Tuhan izinkan untuk kita hadapi, supaya berkat, promosi, rancangan Tuhan bisa menjadi bagian dalam hidup kita. Tapi ingat baik, milikilah iman. Karena iman akan membuat kita punya perspektif yang benar. Iman akan membuat kita punya keberanian yang besar. Dan iman akan memberikan kita hikmat untuk mengalahkan setiap raksasa di depan setiap kita. Apapun yang sementara kau hadapi hari ini, mari bawa itu ke dalam playground kita sebagai anak Tuhan. Playground kita adalah hadirat Tuhan. Ketika kita angkat semuanya ke dalam hadirat Tuhan, di situ Tuhan bekerja. Mujizat, pemulihan, berkat, kemenangan pasti Tuhan nyatakan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku kan terbang tinggi di atas segala dan aku percaya tiada yang mustahil. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang mengerti dan sanggup menyerani. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima Tuhan malam hari bersama-sama. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang menerima kemenangan dari sorga, yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Haleluya. Satu ketika dalam perjalanan kehidupan saya, dulu saya sedikit ngapa saya cerita di sini ya. Dulu saya
Ya masih belum sungguh-sungguh gitu saudara ya. Jadi saya pacaran mau gelap terang sikat aja. Iya. Pokoknya apapun latar belakangnya, yang penting cantik, sikat. Haleluya. Jangan diikutin. Itu Marcel yang dulu. Sekarang sudah bertobat. Iya. Satu ketika saya akhirnya udah jalan saudara hubungan, ternyata saya lihat, waduh nggak bisa nih. Saya lihat gelap dan terang tidak boleh bersatu. Terus saya ngobrol sama dia bilang begini, oh iya, saya temukan satu kenyataan, papanya dukun saudara. Akhirnya saya bilang begini sama dia, maaf ya, kamu tuh terlalu baik buat aku. Enggak. Memang sesi anak muda begini aduh kalau udah soal begitu. Enggak lah, saya nggak seperti itulah. Saya ngomong apa dan saya bilang, maaf ya, aku tidak bisa bersama kamu lagi. Gelap dan terang tidak boleh bersama. Terus saya lihat dia marah, dia bilang begini, aku santet kamu, darah Yesus tuh. Tapi mana sampai hari ini mana? Kalau saudara lihat saya memang agak kacau-kacau gini, bukan karena pernah kena santet, bukan. Memang saya aja suka lucu-lucu aja saudara. Enggak. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan saya jauh lebih berkuasa. Amin. Karena Tuhan juga bisa pakai masalah, tantangan, persoalan kehidupan orang jahat untuk menjadi alatnya untuk membuat saudara dan saya mencapai rancangan Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Saya analogikan saudara, bicara tentang masalah, tantangan, persoalan kehidupan, saya analogikan sebagai kursi ini saudara. Saya mau bilang saudara, ya mungkin ini bisa jadi penghalang, tapi saya mau bilang saudara, Tuhan juga bisa pakai ini untuk apa? Untuk mengangkat saudara, untuk jadi batu loncatan buat saudara, untuk mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, dalam kondisi Daud ini saudara, Daud Tuhan izinkan ada Goliat, ada raksasa yang besar di depannya. Tapi saya mau bilang saudara, Tuhan pakai Goliat, Tuhan izinkan Goliat ada dalam perjalanan kehidupan seorang Daud untuk menyatakan berkat, untuk menyatakan promosi, untuk menyatakan rancangan Tuhan. Katakan amin. Mau apapun di depan kita, kuasa kegelapankah, roh jahatkah, santetkah, saya mau bilang saudara, semuanya tidak akan pernah bisa mengalahkan anak Tuhan. Katakan amin. Jangan cuma amin di sini. Karena ada banyak jemaat Tuhan. Saya bukan lagi bicara tentang orang-orang yang masih takut setan, yang masuk keluar tempat gelap, permisi anak babi mau lewat. Bukan. Yang saya lagi mau bahas adalah orang-orang yang terlalu membesar-besarkan iblis, saudara. Saya mau bilang saudara, masih ada banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen terlalu membesar-besarkan iblis. Pak Pendeta, aduh Pak Pendeta, di rumah saya Pak, di pojokan situ Pak Pendeta, ada yang nunggu. Saya mau bilang saudara, kalau itu rumahmu ada yang nunggu, usir. Aduh Pak Pendeta, takut. Masih ada jemaat yang suka telepon saya, Pak Pendeta, saya ditabok sama iblis. Anak Tuhan ditabok iblis, diam aja, balas tabok. Kalau perlu colok matanya. Saya mau bilang ya, kalau kau masih lihat masalah, tantangan, persoalan, rancangan orang jahat di depanmu masih besar, artinya iman kita yang masih terlalu kecil, saudara. Agak delay ya, amin ya. Sekali lagi, kalau kau masih lihat masalah, tantangan, persoalan kehidupanmu masih lebih besar, artinya imanmu masih terlalu kecil. Cuma tengah sini yang ada suaranya. Udah. Saya mau bilang saudara, saya sangat percaya semua yang hadir tempat ini pernah punya pengalaman iman bersama Tuhan. Betul ya, saya sangat percaya semua pernah ngalamin di mana Tuhan bela, Tuhan pernah ngalamin. Saya percaya saudara pernah ngalamin di mana Tuhan tolong saudara, di mana Tuhan kasih kemenangan buat saudara. Dan saya mau bilang saudara, ini adalah dasar yang kuat untuk punya keberanian menghadapi setiap masalah, tantangan, persoalan kehidupan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Kalau dulu Tuhan tolong dan kasih kemenangan, sekarang dan nanti tetap Tuhan yang sama, yang menolong dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, punyalah keberanian, milikilah keberanian,
Dia Tuhan yang sama, yang pasti menyatakan kemenangannya bagi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, dampak dari ketika kita punya iman yang benar, maka tidak ada lagi yang menakutkan bagi setiap kita. Saya mau bilang saudara, masalah mungkin boleh ada, tantangan mungkin boleh ada, persoalan mungkin boleh ada, rancangan jahat mungkin boleh ada, tapi saya mau bilang saudara, nggak akan ada lagi ketakutan. Kenapa? Karena kita tahu jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita nggak akan ada ketakutan karena kita tahu kalau Tuhan bersama dengan kita, hasil akhirnya adalah pasti kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Maka saya mau bilang saudara, anak Tuhan, apalagi yang perlu kita takutkan saudara? Kalau kita sudah punya iman yang benar, saya mau bilang saudara, dalam perjalanan kehidupan setiap kita bisa ada raksasa yang berbentuk masalah, tantangan, persoalan kehidupan. Tapi saya mau bilang saudara, kita nggak akan sedikit pun ada ketakutan, karena kita tahu Tuhan kita jauh lebih berkuasa. Katakan amin. Kita tahu bersama Tuhan, Tuhan yang kuat akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Katakan amin. Jadi anak Tuhan, jangan lagi ada ketakutan. Saya teringat satu kesaksian di mana saya masih timnya Bapak Gembala. Kemudian gereja kita, gembala sidang kita diserang oleh orang-orang menggunakan media saudara. Mereka pakai koran, mereka pakai majalah, mereka pakai media cetak dan lain sebagainya untuk nyerang gereja kita, untuk nyerang gembala sidang kita saudara. Tapi gembala sidang bilang, saya pilihan Tuhan, Tuhan pasti bela saya. Beliau nggak akhirnya balas dengan cara mereka, tapi yang beliau lakukan adalah apa? Berdoa sama Tuhan. Yang beliau lakukan, bawa itu ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Dan saya saksinya saudara, saya melihat kemenangan Tuhan dinyatakan dengan luar biasa buat gereja ini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, bawa dalam hadirat Tuhan. Di situ ada kemenangan yang dari Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Saya pernah saudara, satu ketika saudara, saya sempat ke daerah yang katanya banyak setannya. Saya nggak, kenapa ya? Nggak ada takut-takutnya saudara. Mau bilang setan model bagaimana? Mana. Mereka bilang, aduh Pak, di situ ada setan mata menyala. Mana? Saya pengen lihat kalau ada setan mata menyala. Saya mau bilang, menyala abangku. Tepuk tangan buat siapa itu? Saya mau bilang saudara, ngapain anak Tuhan takut? Aduh Pak Pendeta, saya takut Pak Pendeta. Ada itu Pak Pendeta santet apa segala macam. Hei, anak Tuhan masih takut santet. Kalau kau punya iman yang benar, nggak akan takut yang macam begitu saudara. Ini penting untuk kita miliki dalam kehidupan setiap kita. Karena kalau kita punya iman, saya mau bilang saudara, kita nggak akan pernah melihat masalah itu sebagai masalah yang besar. Karena sangat disayangkan, ada banyak orang akhirnya menyerah, ada banyak orang akhirnya depresi, ada banyak orang akhirnya tertekan. Karena dia lihat masalahnya besar. Saya mau bilang saudara, nggak ada masalah yang besar, nggak ada tantangan yang besar, nggak ada persoalan yang besar, nggak ada kekuatan orang jahat yang besar. Yang ada hanya Tuhan yang besar. Amin. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, kalau kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar, saya mau bilang saudara, kita tahu hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah pasti kemenangan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Makanya saya mau bilang saudara, apapun masalah, tantangan, persoalan dalam kehidupanmu, dengan bangga kita bisa katakan, aku punya yang telah menggenapi ku terima kemenangan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, memiliki perspektif yang benar. Tuhan kita jauh lebih besar daripada segalanya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ya saya mau bilang saudara sekali lagi, apa lagi yang perlu kita takutkan? Memang dulu saya ada saat di mana saya dikit-dikit saya takut saudara. Ada saat di mana dikit-dikit saya, Tuhan bagaimana nih Tuhan, ada orang yang punya rancangan jahat Tuhan sama saya. Tuhan bagaimana nih Tuhan, ada orang yang punya power yang besar, punya koneksi yang besar. Dia sementara merancangkan rancangan jahat untuk menjatuhkan saya. Bagaimana ini Tuhan? Ada saat di mana saya dalam ketakutan saudara. Tapi puji Tuhan, oleh karena proses yang Tuhan izinkan, perlahan tapi pasti nggak ada lagi ketakutan. Maka sekarang hari ini saudara, saya jalani, saya hidup saya saudara, ya udahlah, nggak ada ketakutan. Mau siapapun punya rancangan jahat, mau siapapun punya rancangan yang
ingin menjatuhkan. Saya mau bilang saudara, nggak ada ketakutan. Karena yang saya tahu, hidup saya di tangan Tuhan, bukan tangan mereka. Amin. Ngapain mesti takut? Mau sekuat apapun rancangan orang jahat di luar sana, sekali lagi, Tuhan yang pegang hidup kita. Kalau Tuhan yang pegang hidup kita, kita akan melihat kemenangan Tuhan dengan luar biasa dinyatakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya, perjalanan pelayanan saya bersama gereja ini, saudara, saya lihat gembala sidang kita contohnya, saudara, dianugerahkan Tuhan kuasa yang besar. Tuhan perlengkapi dengan kuasa yang besar, saudara, dalam pelayanan. Dan akhirnya apa? Tujuannya, tanggung jawabnya adalah apa? Untuk jadi berkat. Tujuannya adalah apa, saudara? Untuk supaya ada banyak orang bisa menerima mujizat melalui pelayanan gereja ini, saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, di balik pemilihan Tuhan, di balik setiap bagian yang Tuhan perlengkapi dalam kehidupan setiap kita, ada tanggung jawab di dalamnya. Dan itu pun yang selalu saya ingatkan dalam kehidupan saya, saudara. Tuhan percayakan seorang pendeta Marcel, pendeta industri, saudara. Iya, saya ngerasa banget, saudara. Tadi saya pelayanan, saudara, satu hari, jadi dari pagi udah pelayanan. Mulai dari ada pelayanan di daerah Polres Tangerang, saudara. Habis itu saya ada singgah dulu di sebuah mall untuk beli baju, saudara. Iya. Kenapa beli baju tuh hihi? Apa korelasinya beli baju dengan hihi? Beli baju pelayanan doang, saudara. Tapi saya jalan di mall sama tim saya udah pakai masker padahal, tapi tetap, pendeta Marcel, pokoknya semua. Mau jemaat TikTok, jemaat Tiberias, jemaat TikTok, jemaatnya Habib, ada semua. Pendeta Marcel, halo. Padahal udah pakai masker, saudara. Makanya saya rencana besok-besok kalau saya ke mall, saya pakai masker bengkoang, saudara, full satu wajah. Iya. Sampai tadi saya lagi benerin ban, karena itu ban mobil, saudara, bocor, kena, itu gede banget, saudara. Saya berdua sama tim saya, saudara. Kita lagi angkat-angkat begini. Iya, karena kan kalau dipaksa jalan robek bannya. Lagi angkat ini. Tiba-tiba ada yang datang. Hei, Pak Pendeta Marcel. Saya pikir mau bantuin, ternyata mau minta foto bareng, saudara. Saya pikir mau bantu minta foto, ya sudah foto. Tapi habis itu datang, Pak Pendeta, mau pakai dongkrak saya? Puji Tuhan, jemaat Alam Sutra. Akhirnya bantuin, saudara. Puji Tuhan, selesai semuanya aman, saudara. Tapi dalam hal ini, saudara, ini dikenal banyak orang. Saya mau bilang, saudara, di balik semua itu, saya sadar bahwa apa? Ada tanggung jawab Tuhan. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk jadi berkat bagi banyak orang. Maka sekali lagi, saudara, saya nggak tahu di dalam posisi apa Tuhan sementara memanggil saudara dan mempercayakan saudara dan memperlengkapi saudara. Tapi saya mau bilang, ada tanggung jawab Tuhan di balik semua itu. Pastikan semuanya dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ada tanggung jawab dari Tuhan. Semuanya untuk jadi berkat, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Saya pernah bagikan satu analogi, saudara. Dalam rumah tangga misalnya. Ketika wanita misalnya lagi dandan misalnya kan. Wanita tuh kalau dandan biar dia udah setengah jam di depan kaca, saudara kadang-kadang ngerasa gak puas kan. Ngerasa kayaknya kurang aja. Ngerasa kayaknya alisnya belum lurus. Iya, tuh wanita tuh kadang-kadang udah setengah jam. Dia gambar kiri. Ketika dia gambar kanan, loh kayaknya kiri lebih tinggi. Dia turunin kirinya. Loh sekarang kanan lebih tinggi. Dia naikin lagi. Begitu terus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, saudara. Dia bikin itu eyeliner. Iya. Dia garis. Dia garis sebelah lagi. Lebih panjang. Dia panjangin lagi sebelah. Yang sebelah jadi lebih panjang. Dia tambah lagi. Sampai lewat belakang, saudara. Aduh. Sama tuh. Blows on juga sama. Blows on. Blast on. Ya itulah pokoknya lah. Yang beginilah. Saya jelasin, saudara ketawain pendeta. Dosa, woy. Iya yang itu pokoknya dia pakai. Zoom aja, zoom. Dia hajar sebelah.
Dia pakai sebelah, wah kok kayaknya kurang merah, dia tambah lagi. Wah sekarang ini yang kurang, dia tambah lah. Udah gitu sampai kayak habis ditonjok Mike Tyson, saudara. Kerasa gak puas. Dia ngaca lagi, aduh. Tetap ada aja yang kurang. Tapi coba kalau dia tanya sama suami yang sangat mencintai dia. Papa. Mama gimana? Suaminya akan berkata, kamu wanita paling cantik sekelapa gading dan sekitarnya. Tapi jangan keluar kelapa gading, karena cuma sampai seputar kelapa gading. Iya kan? Kenapa? Karena standarnya berbeda. Sekali lagi saya bilang, dalam hidup kita juga sama. Kalau saudara hari ini saudara sudah menyadari Tuhan sudah memanggil saudara, sudah memilih saudara untuk sebuah panggilan yang besar. Tapi saudara masih berpikir, aku kayaknya nggak bisa, aku kayaknya nggak layak deh, aku kayaknya nggak pantas deh. Saya mau bilang saudara, buang jauh-jauh itu. Karena artinya kau sementara melihat dari perspektifmu sebagai manusia. Kalau Tuhan memilihmu, artinya kau layak, kau pantas, dan Tuhan sanggup pakai hidup menjadi luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan menggunakan standarnya. Kau layak untuk melayani Tuhan, untuk dipakai dengan dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau bilang saudara, jangan pernah merasa nggak layak. Artinya begini, kalau Tuhan yang memilih setiap kita, sekalipun dunia bilang kita nggak layak, artinya kita pasti layak. Karena Tuhan yang memilih. Tuhan yang paling tahu kita layak atau tidak. Tuhan yang paling tahu kita pantas atau tidak. Orang mungkin bilang, lu nggak pantas. Tapi kalau Tuhan bilang ya, maka kita layak. Sekali lagi, karena ini ulang tahun gereja saudara, saya rindu terus membagikan kesaksian dari gereja ini yang luar biasa. Gembala sidang kita, dulunya mereka bukan orang percaya, dulunya mereka bukan Kristen saudara. Di mata banyak orang mungkin berpikir, kayaknya gak mungkin jadi pendeta. Apalagi jadi gembala sidang gereja yang begitu besar, luar biasa hari ini saudara. Tapi itulah, karena yang dipakai adalah standarnya Tuhan, maka yang gak layak, yang sepertinya gak mampu di mata manusia, ternyata mampu, ternyata layak dan dipakai dengan luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya selalu kasih kesaksian tentang perjalanan pelayanan saya saudara. Saya dimulai dari seorang yang gak bisa apa-apa saudara. Dan itu saya bangga, walaupun ketemu jemaat mereka bilang, ih Pak Pendeta lip sync. Ada yang gitu, ada. Karena saya pernah kasih kesaksian, saya jadi singer lip sync saudara. Memalukan gak? Memalukan, tetapi saya bangga dengan itu saudara. Betul, saya dulu singer lip sync saudara. Makanya saya juga bingung kenapa saya dipilih jadi singer. Awalnya adalah singer kala ganti. Maksudnya apa? Saya usher, singer dari pusat, gak bisa datang. Saya dari usher disuruh nyanyi. Saya nggak tahu lagunya, suara pas-pasan. Tapi yang penting mau, ya siap, taat, siap. Naik ke mimbar saudara. Akhirnya disuruh, lagu apa ini? Tapi puji Tuhan, walaupun nggak bisa nyanyi, tapi bisa lip sync. Iya kan, kita kan segala talenta kita kasih buat Tuhan, betul ya? Iya, kalau memang talentanya bisanya lip sync, ya udah. Ya udah, kita kasih buat Tuhan, yang penting sepenuh hati. Saya selalu bilang, saudara ketawa ya. Saudara ketawa. Tapi kalau saudara lagi ibadah, ada singer lip sync. Saudara tahu nggak? Nggak akan bos, nggak akan. Singer dia nggak ketahuan. Kalau WL-nya lip sync ketahuan. Kalau singernya lip sync, saudara tahu nggak? Enggak. Apalagi kalau singernya seperti saya begitu menjiwai. Jangankan saudara, malaikat pun bingung. Ini dia nyanyi nggak sih? Tapi saya mau bilang saudara, akhirnya perlahan tapi pasti, akhirnya terus latihan Tuhan kasih kemampuan. Makin hari makin jago lip syncnya. Nah jadi
Ya itu dulu dong. Karena, kenapa saya bilang begitu? Karena buktinya dari singer lip sync cabang jadi singer lip sync pusat, saudara. Bayangin, mau cari di mana orang modal lip sync sampai pusat, saudara. Cuma saya. Tapi saya nggak tahu kalau singer yang lain juga lip sync ya. Itu saya di Sarbini, waduh. Tapi kalau di Sarbini paling tertekan. Kenapa? Karena pas lip sync itu wajah soundman kan jelas banget gitu, saudara, kelihatan. Jadi saya tertekan karena saya lagi lip sync, dia begini. Saya tahu dia lagi cari suara saya. Saya kan dah. Itu orang ada nyanyi tapi kok nggak ada suaranya. Dalam hati saya, bukan mic-nya rusak, suara saya yang rusak. Oh Tuhan, oh Tuhan. Sampai akhirnya jadi WL. Tapi hikmat Tuhan, memang Tuhan mampukan. Iya, akhirnya saya nyanyi bagian awal. Habis itu silakan kaum wanita bernyanyi. Silakan kaum pria bernyanyi. Mari sama-sama bernyanyi. Musik memuji Tuhan. Singer lantunkan pujian. Haleluya, amin. Itu hikmat. Haleluya. Oh Tuhan. Pas jadi pendeta, oh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, senang, gak bisa lip sync lagi kan, udah tenang. Tapi saya mau bilang saudara, jujur ya, saya dulu waktu awal-awal saya tuh pemalu bener loh. Ada banyak orang gak percaya saya pemalu, saudara. Iya sekarang, pendeta Marcel pemalu. Kayaknya gak tahu malu deh. Tanya mama saya, saudara, saya dulu pemalu, saya baca Alkitab aja, lomba kitab Mazmur, saudara, baca Mazmur saya. Tapi itulah hebatnya Tuhan, saudara, amin. Makanya saya mau bilang sekali lagi, saudara, dalam hidup, yang penting kita mau, artinya begini, saudara, dalam pelayanan apalagi, saudara, yang penting kita mau, soal kemampuan Tuhan yang anugerahkan, amin. Karena sekali lagi yang dipakai oleh Tuhan adalah standarnya, bukan standar manusia. Kalau kita lihat dari kacamata manusia, bahkan kalau kita lihat dari kacamata diri kita sendiri, kadang-kadang kita nggak layak. Kadang-kadang kita nggak pantas. Kita akan selalu ngerasa kurang, ngerasa nggak bisa, ngerasa nggak mampu. Tapi kalau kita lihat dari kacamatanya Tuhan, saya mau bilang saudara, percayalah. Kita mampu, kita bisa. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Ya. Ada banyak orang, dia merasa nggak mampu sehingga dia tidak meresponi panggilan Tuhan, pilihan Tuhan dalam kehidupan ya. Adalah karena itu tadi sekali lagi. Dia merasa dia nggak mampu, makanya dia nggak meresponi. Akhirnya nggak sampai pada rancangan Tuhan yang luar biasa. Padahal Tuhan tahu bahwa dia mampu dan Tuhan sudah perlengkapi dengan kemampuan, dengan talenta. Tapi karena dia ngerasa nggak layak, dia ngerasa nggak mampu, akhirnya dia tidak bertindak apa-apa. Dia diam, dia tidak meresponi panggilan Tuhan, pemilihan Tuhan dalam hidupnya. Sedangkan kita tahu bersama bahwa Tuhan memberikan setiap kita yang namanya free will atau kehendak bebas. Tuhan memang memilih setiap kita, tapi saya mau bilang saudara, untuk meresponi, tetap semuanya Tuhan memberikan setiap kita yang namanya free will, pilihan saudara. Pilihan di tangan kita. Kita mau meresponi panggilan Tuhan atau tidak. Nah ada banyak orang sekali lagi dia nggak meresponi karena dia ngerasa nggak layak, dia ngerasa nggak mampu. Akhirnya nggak pernah sampai pada rancangan Tuhan yang luar biasa. Saya mau bilang dalam kehidupan setiap kita juga sama. Ketika Tuhan pilih kita, ketika Tuhan mampukan setiap kita, Tuhan punya tanggung jawab bagi setiap kita. Katakan amin. Contohnya saudara dalam pelayanan, saudara dalam pekerjaan, saudara di dalam karir saudara. Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah mampukan sampai saudara boleh mencapai level yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, ada tanggung jawab di sana. Secara spesifik mungkin berbeda-beda, tapi saya mau bilang saudara, tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa kita boleh bangkit berdiri. Jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah
sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita di hari yang spesial ini, bahwa setiap kita adalah pilihan Tuhan. Tuhan sudah memilih setiap kita untuk mencapai rancangannya yang luar biasa. Mencapai kehendaknya yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Oleh sebab itu mari pahami tentang konsep pemilihan Tuhan. Karena ketika Tuhan memilih setiap kita, Tuhan pasti sudah menyertainya dengan kemampuan. Yang kedua, ketika Tuhan memilih setiap kita, ada tanggung jawab di balik semuanya itu. Dan yang terakhir, yang Tuhan gunakan ketika memilih kita adalah standarnya Tuhan. Dunia mungkin berkata kau gak layak. Dunia mungkin berkata kau gak pantas. Tapi kalau Tuhan yang memilih, artinya kau layak di mata Tuhan. Mari responi panggilan Tuhan. Responi pemilihan Tuhan atas hidupmu. Jadilah hebat, jadilah luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sambil angkat tanganmu, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadikan bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan. Dengan senap hatimu perkatakan pujian ini. Jadikan aku bait suci. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Tiada bercela. Jadikan mesbah doamu, tempat pujian penyembahan untuk kemuliaan-Mu. Bagi keselamatan. Mari sama-sama sekali lagi umat Tuhan, boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai. Oh, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan. Mari sekali lagi sambil angkat tinggi kedua tangan katakan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Mari kita kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus.